guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jelas, lembah Kaisar Surga di hadapannya sekarang adalah nama yang sepenuhnya salah dan sama sekali tidak berguna bagi Yangke. Tapi Ye Qinghan tidak mungkin menipunya. Yangke yakin akan hal itu. Sejak bertemu dengannya, dia selalu memperlakukannya dengan penuh perhatian dan hormat. Jadi bagaimana mungkin dia berbohong kepadanya tentang hal seperti ini? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa lembah Kaisar Surga memang memiliki kekuatan kekaisaran. Tetapi karena alasan yang tidak diketahui, kekuatan itu telah lenyap. Bagaimanapun puluhan ribu tahun telah berlalu, dunia telah berubah drastis dan apapun bisa terjadi. Jadi Yangke berdiri di sana, frustasi untuk sementara waktu. Tetapi kemudian dia ingat beberapa banyak ramuan dan obat spiritual yang telah dia kumpulkan. Itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Bahkan dia telah mendapatkan cukup banyak dan dia berhenti terlalu khawatir. Lembah itu dipenuhi dengan aroma aneh yang jelas menunjukkan kelimpahan ramuan dan obat spiritual. Karena dia sudah berada di sini, Yangke tidak berniat untuk melepaskannya dan mulai mencari di lembah itu. Tak lama kemudian, Yangke mendapatkan panen yang melimpah. Setelah memetik buah merah tua dari pohon setinggi setengah tinggi badannya, dia hendak masukkannya ke dalam cincin spesialnya. Ketika tiba-tiba dia sepertinya menemukan sesuatu. Dia melepaskan indera ilahnya untuk memeriksa buah itu. Sesaat kemudian dia tanpa sadar mengeluarkan seruan pelan. Dia mengenali buah itu adalah buah burung merah. Buah spiritual tingkat sumber do kelas tinggi. Bahan utama untuk memurnikan pil pembersih meridian. Setelah dikonsumsi, buah ini dapat membantu para praktisi bela diri membersihkan meridian mereka. Membuat kultivasi mereka lebih murni. Jika hanya itu, tidak akan terlalu buruk. Tetapi kuncinya adalah Yangke merasakan jejak kekuatan penguasa yang jelas di dalam buah burung merah. Bahkan buah spiritual tingkat sumber do kelas tertinggi pun tidak mungkin dapat memelihara kekuatan penguasa, yang sangat mengejutkannya. Setelah merasakannya lebih cermat sejenak, Yangke menemukan bahwa kekuatan penguasa yang dipelihara di dalam buah burung merah telah mengambil bentuk, samar-samar menyerupai kehendak seorang kaisar. Yangke tiba-tiba mengangkat alisnya, matanya berbinar dan dia berseru. Mungkinkah? Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat mengeluarkan ramuan dan obat-obatan spiritual yang telah dia kumpulkan sebelumnya dari cincin spesialnya dan memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat menghirup aroma dupa, Yangke menunjukkan ekspresi sadar, memahami apa yang sedang terjadi. Lembah Kaisar Langit ini memang memiliki aura kekaisaran yang kaya sejak lama, memungkinkan para pendekar bela diri untuk berkultivasi dan memahami di dalamnya, meletakkan dasar untuk maju ke alam kaisar yang mulia. Namun selama puluhan ribu tahun terakhir, aura kekaisaran ini hampir seluruhnya diserap oleh ramuan dan obat-obatan spiritual yang tumbuh di sini. Sekarang semua aura kekaisaran itu telah menyatu dengan ramuan dan obat-obatan spiritual, menjadi tidak dapat dibedakan. Ramuan dan obat-obatan spiritual yang ia kumpulkan di lembah ini hampir semuanya, seperti buah burung merah, mengandung aura kekaisaran. Sebaliknya, beberapa ramuan yang dikumpulkan sebelum datang ke sini tidak memiliki karakteristik ini. Perbedaannya sangat jelas. Memahami hal ini, Yangke tidak bisa menahan rasa gembiranya. Ramuan dan obat-obatan spiritual yang melihara aura kekaisaran, ia bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu, apalagi melihatnya sebelumnya. Jika dimurnikan menjadi pil spiritual, pil-pil itu pasti akan mengandung aura kekaisaran. Dan jika para pendekar bela diri mengkonsumsinya, mereka pasti akan dapat memahami dengan jelas kekuatan aturan di dalamnya. Metode ini jauh lebih efektif daripada memahami kehendak kaisar di lembah langit kaisar.
Memahami di lembah langit kaisar hanyalah bersifat eksternal, sementara memahami melalui ramuan yang diserapi kehendak kaisar melibatkan tubuh dari dalam. Dengan setiap bagian daging dan setiap meridian berpartisipasi, ini jelas memungkinkan para praktisi bela diri untuk memahami kehendak tersebut dengan lebih jelas. Hanya tempat khusus seperti lembah langit kaisar yang dapat melahirkan ramuan dan obat-obatan spiritual yang unik seperti itu. Yangka dapat membayangkan bahwa begitu pil yang terbuat dari ramuan ini memasuki batas bintang, mereka akan menyebabkan para praktisi bela diri tingkat sumber Do 3 bertarung habis-habisan. Efek dan khasiat obat dari pil itu sendiri akan menjadi hal sekunder. Bagi para praktisi bela diri yang terjebak di puncak tingkat sumber Do 3, tidak dapat maju. Kehendak kaisar dan kekuatan aturan yang terkandung di dalamnya sangat penting. Jadi, Yangke sangat gembira. Diam-diam percaya bahwa keuntungan terbesarnya dari perjalanan ini mungkin adalah ramuan di lembah langit kaisar. Tanpa ragu-ragu lagi, dia segera memulai pencarian menyeluruh dan memutuskan untuk tidak melewatkan satupun ramuan spiritual. Setiap ramuan yang matang harus dikumpulkan. Lembah itu tidak besar, tetapi belum tersentuh selama puluhan ribu tahun. Dipupuk oleh energi spiritual langit dan bumi yang kaya, lembah itu telah menghasilkan banyak ramuan spiritual. Yangke menjelajahi setiap inci lembah itu, bekerja tanpa lelah sepanjang hari sebelum akhirnya menyelesaikan pencarian. Dia mengumpulkan semua ramuan spiritual untuk membedakannya dari ramuan yang telah dia kumpulkan sebelumnya. Yangke sengaja menempatkan ramuan-ramuan ini di tempat yang telah ditentukan, berniat untuk memurnikannya menjadi pil segera setelah perjalanan selesai. Niat kaisar akan perlahan-lahan menghilang. Saudari Hua kemungkinan akan sangat tertarik dengan pil-pil itu. Dengan bantuan pil-pil itu, kemajuannya menuju alam kaisar yang mulia pasti akan jauh lebih cepat. Sehari kemudian, Yangke berdiri di depan sebuah gua. Ekspresinya serius. Dia telah menemukan gua ini saat mencari ramuan spiritual di lembah kaisar surga, tetapi belum sempat menjelajahinya secara menyeluruh sampai semua ramuan telah dikumpulkan. Gua itu tampak terbentuk secara alami, tetapi Yangke dengan cermat memperhatikan jejak perubahan yang dilakukan manusia. Namun, orang yang mengubahnya sangat terampil, dan karena perjalanan waktu sulit untuk mendeteksinya. Dia tidak tahu apakah gua itu dimodifikasi oleh murid sekte 1000 daun, puluhan ribu tahun yang lalu ketika mereka datang untuk berkultivasi di sini. Tetapi Yangke merasakan aura berbahaya di dalam gua. Dia secara naluriah merasa bahwa sesuatu yang luar biasa tersembunyi di dalamnya. Namun dia belum bertemu satupun binatang iblis di sepanjang jalan. Jadi dia tidak terlalu khawatir. Alam rahasia ini tidak terlalu besar dan karena itu adalah tempat kultivasi bagi murid sekte 1000 daun puluhan ribu tahun yang lalu. Tentu saja tidak menimbulkan ancaman fatal. Karena itu dia hanya sedikit ragu sebelum masuk ke dalam gua. Gua itu remang-remang, dindingnya awalnya memiliki batu yang tertanam untuk penerangan. Tetapi selama bertahun-tahun batu-batu itu telah kehilangan efektivitasnya. Namun udaranya tidak tercemar, bahkan cukup kering. Yangke belum berjalan jauh ketika lubang hidungnya berkedut. Ia mencium bau aneh yang datang dari depan. Baunya tidak sedap, bahkan agak busuk, seperti bau ikan mati. Hal ini membuatnya murtan kening. Secara logis, dengan energi spiritual yang melimpah di alam rahasia ini, semua makhluk hidup seharusnya berkembang biak. Dan bau busuk seperti itu seharusnya tidak ada. Saat pikiran ini baru saja terbentuk, Yangke tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. Pada saat itu pandangannya kabur, langkahnya goyah dan tersandung. Beracun? Seru Yangke dengan cemas, dengan cepat mengaktifkan energi sumbernya untuk melindungi dirinya. Bersama dengan itu ia buru-buru mengambil buah dari cincin spesialnya dan menelannya utuh. Buah itu adalah pil spiritual tingkat kaisar, tak ternilai harganya dan telah dikumpulkan di alam rahasia ini. Namun saat ini Yangke tidak bisa mengkhawatirkan hal itu. Gua ini membuatnya tertarik dan ia ingin menjelajahinya lebih jauh.
Ia hanya bisa mengkonsumsi buah spiritual ini untuk menangkal racun. Dengan buah spiritual di perutnya dan energi sumber yang aktif, Yangka merasa jauh lebih baik dan melanjutkan perjalanan. Semakin jauh mereka masuk, semakin kuat bau busuknya. Tidak hanya itu, tetapi tingkat toksisitas di udara juga tampaknya meningkat. Yangka merasa bahwa dia mungkin tidak akan mampu bertahan lama. Dia tidak tahu racun jenis apa ini, dan bahkan dia sendiri agak tidak berdaya untuk melawannya. Jika gas beracunnya saja begitu kuat, bukankah akan berakibat fatal jika dia bersentuhan dengan sumber racun tersebut? Jadi diam-diam ia memutuskan bahwa jika setelah beberapa saat ini tidak menemukan apapun, ia akan segera mundur. Namun tepat ketika pikiran itu terlintas di benaknya, ia melihat secercah cahaya datang dari tidak jauh di depannya yang membuatnya tersentak dan mempercepat langkahnya. Sesaat kemudian ia tiba di sebuah gua yang lebih besar. Di dalam gua ini sebuah batu bercahaya yang berkilauan tertanam di dinding gua, masih memancarkan cahaya bahkan setelah bertahun-tahun, menerangi segala sesuatu di dalam gua. Tatapan Yangke bergeser dengan cepat tertuju pada suatu titik, dan ia tak kuasa menahan nafas. Ia menemukan mayat kurus kering duduk tegak di satu tempat. Mayat ini jelas telah mati selama bertahun-tahun. Tanpa kekuatan hidup, dagingnya layu hingga tak dapat dikenali. Hanya tinggal kulit dan tulang. Dengan rongga mata cekung, rambut acak-acakan dan kusam, seperti rumput layu. Namun pakaian yang dikenakannya tampak agak familiar. Yangke melihat sejenak dan langsung teringat bahwa pakaian Yehen tampak agak mirip dengan pakaiannya. Hal ini membuatnya mengangkat alisnya. Tiba-tiba menyadari identitas sebenarnya dari pria yang telah meninggal di hadapannya. Pria ini jelas adalah Master Sekte Seribu Daun, terakhir memasuki alam rahasia saat itu. Dialah yang membawa teknik kultivasi dan seni rahasia Sekte Seribu Daun yang tak terhitung jumlahnya ke tempat ini, menyebabkan warisan Sekte Seribu Daun hancur. Tidak diragukan lagi, dialah yang sengaja merusak platform dasar susunan di dalam alam rahasia, menyebabkan pintu masuk tertutup. Kemunduran Sekte Seribu Daun sepenuhnya adalah kesalahannya. Yangka tidak tahu mengapa dia melakukan ini, tetapi pria itu sudah mati dan mengejar pertanyaan-pertanyaan ini sekarang tidak ada gunanya. Selain itu, Yangke bukan anggota Sekte Seribu Daun, jadi dia tidak perlu mempedulikan hal-hal ini. Dia hanya memasuki alam rahasia ini untuk memperbaiki platform dasar susunan dan menemukan mayat Master Sekte Seribu Daun dari puluhan ribu tahun yang lalu. Hanyalah sebuah kecelakaan. Memikirkan hal ini, Yangka mengepakkan tangannya memberi hormat dan berkata, "Saya telah salah memasuki tempat di mana Anda meninggal, senior. Saya tidak bermaksud mengganggu Anda. Mohon maafkan saya, senior." Ia bergumam sesuatu dengan nada misterius untuk beberapa saat sebelum melangkah maju. Sebelum kematiannya, senior dari Sekte Seribu Daun ini melakukan sesuatu yang tidak diketahui. Yangka memperhatikan pola susunan besar di bawah pantatnya sangat mendalam. Di samping mayatnya tergeletak tumpukan mineral dan berbagai bahan pemurnian aneh. Bahan-bahan ini berkualitas sangat tinggi, setidaknya tingkat sumber Do, bahkan beberapa mencapai tingkat kaisar. Jika ada seorang pemurni yang hadir, dia pasti akan sangat gembira. Namun, Yangka tidak bereaksi banyak. Betapapun berharganya bahan-bahan ini, semuanya akan dilebur dan dimakan oleh tubuh dharmanya. Baginya itu hanya masalah kuantitas. Tanpa ragu, ia berjalan maju dengan cepat mengumpulkan bahan-bahan yang tersebar dan melemparkannya ke alam mistik kecilnya, menyerahkannya ke tubuh dharmanya untuk ditangani. Selanjutnya, pandangan Yangka tertuju pada cincin spesial di jari mayat itu. Sebelum kematiannya, orang ini pasti seorang ahli alam kaisar, kemungkinan besar di tingkat ketiga, dan ketua Sekte Seribu Daun. Mungkinkah cincin spesial ini tidak berisi beberapa barang berharga? Jika dugaan Yangka benar, teknik-teknik yang hilang dan seni rahasia Sekte Seribu Daun pasti juga ada di dalam cincin ini. Yangka sangat tertarik dengan berbagai teknik dan seni rahasia Sekte Seribu Daun karena melibatkan seni boneka, bidang yang belum pernah ia temui sebelumnya. Dengan teknik dan seni rahasia ini,
tepat di depannya. Yangke tentu saja tergoda. Namun diam-diam dia memutuskan untuk hanya mengamati dan mempelajarinya untuk sementara waktu sebelum mengembalikannya kepada Yihen, tanpa berniat menyimpannya untuk diri sendiri. Sambil berpikir demikian, Yangke menahan nafas dan meraih cincin di tangan mayat itu. Tetapi pada saat itu jantungnya tiba-tiba berdebar kencang dan perasaan yang sangat tidak nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Secara naluriah, dia mendorong dirinya dari tanah dan melayang mundur, memperbesar jarak antara dirinya dan mayat itu. Detik berikutnya, kelopak matanya menyipit dan dia melihat pemandangan yang membuat jiwanya bergetar. Tiba-tiba susunan di bawah bagian belakang mayat itu berdengung, memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah diaktifkan karena alasan yang tidak diketahui. Segera setelah itu, cincin rune dan pola susunan muncul di permukaan mayat, menyurekan diagram susunan misterius. Permukaan mayat yang kering dan tandus itu seketika berkilauan seperti logam. Diagram susunan itu tiba-tiba aktif dan serangkaian suara berderak, seperti kacang yang meletup, terdengar dari dalam mayat. Sekarang, mata yang tertutup selama bertahun-tahun tiba-tiba terbuka. Mata itu berwarna hijau zamrud yang jelas seperti dua cahaya api yang berkelap-kelip, menimbulkan kekaguman. Aura kuat seorang ahli alam kaisar terhormat terpancar dari mayat itu, menghantam Yangke seolah-olah itu adalah kekuatan nyata. Yangke merasa seolah-olah sebuah gunung menekan dadanya, beban yang tak tertahankan. Dia tahu ada yang salah. Mayat ini yang telah mati selama bertahun-tahun mungkin telah mengembangkan kesadarannya sendiri, menjadi makhluk seperti roh. Dia pernah bertemu monster jenis ini di bintang gelap sebelumnya. Saat itu rasa roh mayat muncul entah dari mana, menimbulkan malapetaka di bintang gelap. Banyak seniman bela diri terinfeksi racun mayat dan berubah menjadi salah satu dari mereka. Pada akhirnya dialah yang membalikkan keadaan dan mencegah bencana itu sejak dini. Namun pada saat itu roh mayat terkuat hanyalah jenderal mayat berusia 1000 tahun, yang kultivasinya hanya berada di alam pengembalian kekosongan. Itu tidak sebanding dengan roh mayat sebelumnya. Yang sebelumnya adalah raja mayat berusia 10.000 tahun, terlebih lagi itu adalah raja mayat berusia 10.000 tahun di alam kaisar. Aura kaisar yang mengelilinginya jelas bukan palsu. Dengan pemikiran ini Yangke bermandikan keringat. Mengetahui bahwa situasinya tidak optimis, dia tidak berani ragu lagi. Dia mengelilingi dirinya dengan hukum ruang dan hendak melarikan diri dari gua. Dalam sekejap sosoknya menjadi kabur, tetapi sebelum dia bisa melarikan diri dari gua, raja mayat yang tadinya duduk bersila di tanah membuka mulutnya dan mengeluarkan lolongan yang sangat tajam dan ganas. Suara lolongan itu mengandung kekuatan aneh yang tidak diketahui, berdampak pada area sekitarnya dan berubah menjadi sangkar tak terlihat, mengunci wilayah langit dan bumi. Tubuh Yangke menegang dan sosoknya yang kabur muncul kembali. Ekspresinya berubah drastis. Dia tahu kekuatan ilahi spesialnya telah dengan mudah dihancurkan oleh lawannya. Jadi bagaimana mungkin dia berani lalai? Dalam ketergesa-gesaannya, dia hanya bisa bergegas keluar. Mata hantu raja mayat bersinar dengan cahaya yang mengerikan, menatapnya dengan tajam. Ia membuka mulutnya dan tiba-tiba memuntahkan aliran energi hijau zamrud. Racun mayat, seru Yangke ngeri. Dia akhirnya mengerti bau busuk apa yang dia cium saat memasuki gua. Bau busuk itu jelas racun mayat raja mayat. Hanya sedikit yang keluar dari tubuhnya, bahkan hanya sedikit saja telah memberinya tanda-tanda keracunan, membuatnya pusing dan lemas. Jika dia secara tidak sengaja menghirupnya, dia akan mati seketika. Karena ketakutan, Yangke tidak berani bernafas. Sepenuhnya mengaktifkan energi sumbernya untuk membentuk penghalang pelindung di sekitar tubuhnya. Dia mundur seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Meskipun dia cepat, tetapi aura beracun itu sama cepatnya. Tanpa henti mengejarnya dan menyusul dalam sekejap mata, menghantam energi sumber pelindungnya. Dengan suara mendesis, energi sumber di tubuh Yangke meleleh seperti kepingan salju di bawah terik matahari, meninggalkan lubang menganga dan tidak memberikan perlawanan.
Aura beracun itu kemudian melilit celah di pertahanannya. Kekuatan korosif yang begitu dahsyat. Yangke hanya hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pada saat kritis ini matanya menyala-nyala karena amarah. Dia mengulurkan satu tangan mendorong kekuatan spesialnya hingga batasnya dan berteriak, "Pengasingan!" Di bawah pengaruh hukum, sebuah lubang hitam muncul di hadapannya, menelan semua aura beracun yang datang. Sosoknya terhuyung dan dia keluar dari gua, kembali ke lembah. Sebelum dia sempat menarik nafas, serangkaian raungan buas bergema dari dalam gua. Aura buas dan kejam Raja Mayat dengan cepat mendekat dan gua itu bergetar, mengirimkan kerikil berjatuhan. Dendam apa yang mereka miliki terhadap saya? Yangke mengerang, menyadari bahwa ia telah menemui jalan buntu. Jika ia tahu ini akan terjadi, ia tidak akan repot-repot menjelajahi gua. Sebaliknya, ia akan malah memprovokasi monster seperti itu. Bahkan tanpa bertarung, Yangke tahu ia bukan tandingan. Satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri kembali ke platform susunan alam rahasia ini secepat mungkin. Memperbaikinya lalu berteleportasi keluar. Tetapi perbaikan akan memakan waktu. Bahkan dengan penguasaan kekuatan spesialnya yang mendalam, ia perlu melebur material untuk memperbaiki luka pedang. Waktu itu akan cukup bagi Raja Mayat untuk membunuhnya 100 kali. Ini adalah Raja Mayat yang berubah dari mayat seorang ahli alam kaisar tingkat 3. Yangke tidak tahu seberapa kuat sebenarnya monster itu. Dengan dentuman yang mengakakkan telinga, Raja Mayat muncul dari gua. Tubuhnya tertutup susunan berputar, memancarkan cahaya yang menyeramkan. Ia langsung muncul di hadapan Yangke. Taringnya berkilauan mengancam dan melayangkan pukulan kuat ke arahnya. Wajah Yangke memucat, merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan yang terkandung dalam pukulan yang tampaknya sederhana itu. Dia tahu tidak ada waktu untuk menghindar. Dengan tergesa-gesa dia hanya bisa memanggil sejuta pedang, menyalurkan energi sumbernya ke dalamnya dan berteriak. Sejuta pedang melepaskan kekuatannya. Satu orang dapat mempertahankan jalan ini. Ini adalah pedang pertahanan terkuat dari sejuta pedang yang telah digunakan Yangke beberapa kali sebelumnya dan dia tahu kekuatannya. Tirai pedang menyapu, meninggalkan bayangan, membentuk penghalang pelindung yang kokoh di depan Yangke. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti benteng yang tak tertembus, menghalangi setiap serangan badai yang akan menghantamnya. Tiba-tiba tinju Raja Mayat menghantam ke bawah, dan tirai pedang Yangke yang dilepaskannya dengan segenap kekuatannya menjadi rapuh seperti kertas. Langsung hancur oleh tinju itu. Sebuah kekuatan yang tak terlukiskan melonjak dari depan, membuat Yangke merasa seolah-olah sebuah gunung menimpanya. Di hadapan kekuatan ini, alam sumber do tingkat 2 tidak berarti apa-apa seperti semut. Dia akan mati. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Yangke. Sekuat apapun tubuh fisiknya, selebat apapun sumber kekuatan yang dimilikinya. Jika dia benar-benar menerima pukulan ini, dia pasti akan mati, tanpa peluang untuk bertahan hidup. Itu adalah intuisi yang tidak rasional, tetapi Yangke sangat mempercayainya. Dalam krisis hidup dan mati ini, Yangke secara paksa mengaktifkan kekuatan spesialnya, memindahkan dirinya sedikit ke belakang untuk menghindari pusat kekuatan pukulan tersebut. Bukan karena dia tidak ingin berteleportasi dan sepenuhnya menghindari pukulan itu, tetapi di bawah tekanan niat kaisar lawan, dia tidak berdaya. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah batas kemampuannya. Tiba-tiba ledakan yang mengakakkan telinga terdengar, seolah-olah ruang angkasa itu sendiri hancur berkeping-keping. Dua suara retakan yang tajam bergema dari tubuh Yangke. Dua tulang rusuknya patah seketika. Dia terlempar ke belakang seperti boneka kain. Setelah batuk darah, auranya sangat melemah. Dengan bunyi gedebuk, Yangke mendarat di tanah, tetapi dengan cepat bangkit berdiri, memegangi dadanya. Ekspresinya menunjukkan kesulitan yang luar biasa. Hanya dalam satu pertukaran, dia tahu Raja Mayat ini sangat kuat. Jika lawan memanfaatkan keunggulannya sekarang, itu hanya akan memperburuk situasinya. Namun yang memberi Yangke sedikit rasa lega adalah, setelah menjatuhkannya, Raja Mayat itu berdiri diam.
Mata hantunya berkedip-kedip, ekspresinya kayunya berubah menjadi ganas dan menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Meskipun bingung, ini persis yang ingin dia lihat. Dia dengan cepat mengambil pil penyembuhan dari cincin spesialnya, menelannya dan menggunakan kesempatan itu untuk memulihkan diri. Dia tidak berani bergerak gegabah. Jangan sampai tindakannya memprovokasi Raja Mayat dan menyebabkannya kehilangan kesempatan penting ini untuk beristirahat. Sambil bermeditasi, ia terus mengamati gerak-gerik Raja Mayat. Yang memperhatikan bahwa sejak Raja Mayat keluar dari gua, racun mayat di dalam tubuhnya mulai menyebar keluar. Tumbuhan dan pohon di lembah yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun berubah menjadi kuning dan layu seketika setelah bersentuhan dengan racun tersebut, menunjukkan toksisitasnya yang kuat. Namun Yangke juga memperhatikan sesuatu yang aneh. Raja Mayat berusia 10.000 tahun ini tampaknya tidak memiliki kesadaran. Hal ini sangat membingungkannya. Roh mayat yang ia temui di bintang kegelapan kala itu sudah bisa berpikir sendiri setelah hanya 1.000 tahun. Jadi, mengapa Raja Mayat berusia 10.000 tahun ini tidak bisa? Terlebih lagi, pola susunan di tubuhnya juga menarik dan kilauan logam yang terpancar dari tubuhnya yang layu sangat aneh. Seolah-olah benar-benar terbuat dari logam, bukan daging dan darah yang layu. Saat Yangka menatap, matanya tiba-tiba melebar. Sebuah pikiran mengerikan tanpa sadar muncul di benaknya. Ia berseru, boneka mayat. Meskipun Yangka tidak mempelajari seni wayang secara mendalam, ia pernah mendengarnya selama bertahun-tahun. Kultivasinya, boneka biasa dibuat menggunakan berbagai bahan langka dan berharga serta teknik khusus. Boneka sekte 1000 daun dan boneka yang ditemui Yangka di kuil waktu termasuk jenis ini. Namun ada jenis boneka lain yang tidak dibuat dari bahan langka dan berharga, tetapi dari tubuh para ahli bela diri. Tubuh para ahli bela diri yang kuat adalah bahan terbaik untuk membuat boneka. Struktur tubuh mereka yang kokoh dan kultivasi serta kemauan kuat yang mereka miliki sebelumnya kematian tidak dapat digantikan oleh bahan langka dan berharga biasa. Beberapa ahli bela diri jahat sangat gemar membuat wayang dari mayat individu-individu kuat, menggunakan boneka ini untuk bertarung bagi mereka. Terlebih lagi, setelah dibuat menjadi boneka, para ahli bela diri ini dapat mempertahankan sebagian besar kultivasi dan kemampuan supranatural mereka dari masa hidup mereka dan dapat melepaskan kekuatan tempur yang sangat dahsyat. Para pendekar bela diri jahat ini memiliki hasrat yang kuat untuk menggali kuburan orang-orang kuat, karena setiap mayat di tangan mereka dapat menjadi aset. Justru karena alasan inilah para pendekar bela diri seperti itu dibenci secara universal, dan seni menciptakan boneka mayat benar-benar dilarang, tidak boleh disentuh. Namun meskipun demikian, situasi ini tidak dapat sepenuhnya diberantas. Tidak peduli kapan atau di mana, selalu ada orang-orang yang menentang dunia dan melawan tatanan alam. Yangka tidak pernah membayangkan bahwa seseorang dari sekte seperti sekte 1000 daun akan terlibat dalam menciptakan boneka mayat. Raja Mayat di hadapannya tidak hanya tanpa kesadaran, tetapi pola dan diagram susunan di tubuhnya, ditambah dengan tubuhnya yang jelas-jelas terbuat dari logam, membuat jelas bahwa orang ini telah diubah menjadi boneka mayat, dan boneka mayat ini berada di tingkat alam kaisar. Siapa yang bisa mengubah pendekar bela diri sekuat itu menjadi boneka mayat tanpa pikiran? Yangka benar-benar terkejut. Tetapi dia tidak cepat menyadari ada sesuatu yang salah. Menurut Ye Kehen dan Ye Qinghan, master sekte 1000 daun dari generasi itu memasuki alam rahasia ini sendirian. Dan kemudian pintu masuknya ditutupi. Dengan kata lain, selama puluhan ribu tahun sejak itu, tidak ada seorang pun yang pernah berada di sini, kecuali master sekte 1000 daun dari generasi itu. Yangka juga tidak menemukan jejak orang tua. Terlebih lagi, master sekte 1000 daun dari generasi itu adalah seorang ahli yang kuat di tingkat ketiga alam kaisar.
Siapa yang memiliki kekuatan sedemikian rupa untuk mengubahnya menjadi boneka mayat? Mungkinkah dia mengubah dirinya sendiri menjadi boneka? Pikiran itu mengejutkan Yangke. Jika demikian, itu hanya berarti bahwa Master Sekte Seribu Daun dari generasi itu memiliki keterampilan yang tak tertandingi dalam seni pembuatan boneka dan memiliki ketekunan dan kemauan yang luar biasa. Lagi pula, pikiran untuk mengubah diri sendiri menjadi boneka itu mengerikan. Betapa banyak rasa sakit yang tak tertahankan yang harus dialami seseorang selama proses tersebut. Hanya saja karena suatu alasan, Master Sekte Seribu Daun dari generasi itu tampaknya gagal, menyebabkan kematiannya di sini, dan mayatnya secara bertahap berubah menjadi keadaan di hadapannya. Meskipun ini hanya dugaan Yangke, ini merasa itu mendekati kebenaran. Saat pikirannya berkecamuk, boneka mayat yang meronta-ronta dan terus berubah itu tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Yangke. Mata hantunya memancarkan cahaya dingin. Yangke tahu ada yang salah. Boneka itu sepertinya telah melepaskan diri dari kendali dan hendak membunuhnya. Sebelum dia menyelesaikan pikirannya, boneka mayat itu telah muncul di depannya dalam sekejap. Sekali lagi mengayunkan tinjunya yang mengerikan ke arah Yangke, yang membuat jiwa Yangke bergetar. Meskipun boneka mayat ini kurang cerdas dan gaya bertarungnya sangat monoton dan tidak berubah, hanya menggunakan tinjunya. Kekuatannya cukup untuk mengatasi keterampilan apapun. Hanya dengan satu pukulan, Yangke tidak berdaya untuk melawan. Niat tinju itu ganas, dengan sempurna menunjukkan kekuatan seorang ahli alam kaisar. Pusaran kekuatan hampir terlihat dengan mata telanjang, tampaknya mampu menghancurkan langit dan membalikkan alam semesta. Merasakan itu, kulit kepala Yangke merinding. Kemudian dia meraung. Transformasi naga. Detik berikutnya, raungan naga bernada tinggi bergema. Sesosok hantu berbentuk naga keemasan yang berkilauan muncul di belakangnya. Dengan menggelengkan kepala dan menghibaskan ekornya, naga itu menerjang tubuhnya. Suatu retakan terdengar dan lengan Yangke seketika berubah menjadi cakar naga. Kulitnya yang terbuka tertutup sisik naga yang kokoh. Tidak hanya itu, tetapi ledakan suara tiba-tiba meletus dari tulang punggungnya. Energi naga murni menyebar, tulang belakangnya menyerupai naga besar yang akan terbang ke langit. Yangke telah mendorong teknik transformasi naga hingga batasnya. Dia telah memurnikan sisik naga, tulang naga, dan mutiara naga. 3 harta karun tubuh naga yang agung dikombinasikannya dengan fisiknya yang sudah sangat kuat. Kekuatannya telah meningkat secara dramatis, dan itu belum semuanya. Bersamaan dengan transformasi naga, Yangke juga mengaktifkan Ki Pedang 5 elemen abadi. Seketika cahaya warna-warni mekar di tubuhnya. Kekuatan 5 elemen melonjak dan tangannya bersilang di depannya, mengambil posisi bertahan. Jelas dia tidak berani menyerang menghadapi kekuatan lawan yang luar biasa. Yangke merasa seperti perahu kecil yang bergoyang, tak stabil di tengah badai, terancam oleh gelombang dahsyat yang bisa menenggelamkannya kapan saja. Saat itu, boneka mayat itu menghantam Yangke. Dia seolah disambar petir. Tubuhnya bergetar, suaranya retakan bergema dari lengannya. Saat kedua pergelangan tangannya yang menyerupai cakar naga patah dan terpelintir hingga tak dapat dikenali lagi. Bersama dengan itu, kekuatan dahsyat membuatnya terlempar, semakin memperparah luka-lukanya yang baru muncul. Dan ini hanyalah hasil dari pertahanan penuhnya setelah mengaktifkan teknik rahasia transformasi naga dan Ki Pedang 5 elemen abadi. Seandainya dia lengah dan terkena serangan, Yangke memperkirakan dia akan langsung hancur menjadi debu. Setelah dia sepenuhnya merasakan kekuatan boneka mayat itu, dia terbang di udara. Yangke menahan rasa sakit yang menyiksa, menggertakkan giginya dan meraung, "Keluar!" Begitu dia selesai berbicara, sosok besar seperti gunung turun dari langit, menghantam tanah dengan raungan dahsyat yang mengguncang bumi. Kemudian wujud dharmanya muncul dengan sangat mengejutkan. Begitu dia muncul, sebelum dia sempat menyadari di mana dia berada,
atau bahaya apa yang dihadapi Yangke. Dia membeku. Dia bisa merasakan aura dahsyat yang terpancar dari boneka mayat itu. Aura yang begitu kuat hingga hampir membuatnya kehilangan semangat bertarung. Namun, setiap kali dia muncul, itu terjadi ketika Yangke menghadapi musuh yang tangguh. Jadi keterkejutannya hanya sesaat. Dia mengulurkan tangan dan meraih Yangke yang telah terlempar ke belakang. Dengan telapak tangannya, kemudian Yangke berlutut di telapak tangan avatar itu. Batuk darah terus-menerus, wajahnya pucat pasi. "Tuan!" Liu Yan juga muncul bersama avatar itu. Melihat keadaan Yangke yang menyedihkan, wajah cantiknya langsung pucat. Ia segera datang ke sisi Yangke dan membuat bantunya berdiri dengan penuh perhatian. "Apa-apaan ini?" Mata avatar itu melebar ngeri saat menatap sumber di tanah yang sekecil semut tetapi tidak berani diremehkan. Suaranya sedikit bergetar. "Boneka mayat." Yangke berdiri dan menjelaskan. "Boneka mayat tingkat ketiga alam kaisar." "Apa?" Baik tubuh Dharma maupun Liu Yan berubah warna jika mereka bergejolak hebat. Setelah beberapa saat tubuh Dharma berkata dengan getir, "Bagaimana Anda memprovokasi monster ini?" Ceritanya panjang. Bibir Yangke berkedut dan dia menggoyangkan pergelangan tangannya. Dengan dua bunyi retakan yang tajam, pergelangan tangannya yang terkilir kembali terhubung. Melihat ke bawah, dia melihat bahwa daging di pergelangan tangannya tak terkoyak dan tulang putihnya terlihat jelas. Jelas sekali betapa parahnya kerusakan yang disebabkan oleh pukulan boneka mayat itu. Untungnya, dengan teknik rahasia transformasi naga dan pedang 5 elemen abadi yang diaktifkan secara bersamaan, ditambah dengan fisiknya yang sudah kuat dari darah emas yang sangat regeneratif, cedera seperti itu tidak cukup untuk mempengaruhinya. "Dia di sini!" Tubuh Dharma tiba-tiba berteriak. Saat dia berbicara, boneka mayat itu sudah melompat dari tempatnya, bergegas ke depan tubuh Dharma, dan melayangkan pukulan ke arahnya. Dibandingkan dengan tubuh fisiknya, boneka mayat itu seperti langit dan bumi, sehelai rumput yang tidak berarti di hadapan pohon yang menjulang tinggi. Namun pukulan tunggal itu membuat tubuh fisik tersebut menerimanya dengan tenang, tak berani meremehkannya. Dalam sekejap mata tubuh itu pun melayangkan pukulan ke depan. Tinju besar itu menghantam sosok kecil tersebut, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Kekuatan ledakan itu melepaskan hembusan angin yang kuat, membuat tubuh fisik tersebut terlempar ke belakang. Tubuh fisik tersebut sebesar gunung, meronta-ronta dan mengamuk di udara, tampak sangat kikuk. Boneka mayat itu setelah menerima serangan langsung dari tubuh Dharma, jelas tidak tanpa luka. Ia melesat menuju dinding gunung di belakangnya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada tubuh Dharma. Menghilang dalam sekejap mata, sesaat kemudian, raungan yang memekakkan telinga bergema saat kawah terbentuk manusia menghantam dinding gunung. Boneka mayat itu tertanam di dalamnya. Dari lokasinya, retakan seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya menyebar di dindingnya sekitarnya, mengirimkan puing-puing berjatuhan. Engah, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia tahu betul betapa kuatnya tubuh Dharma. Ia lahir dari penggabungan seluruh benua yang melayang. Meskipun benua yang melayang itu tidak terlalu besar, ia memiliki kekuatan sebuah dunia dan asal-usulnya sendiri. Dengan kata lain, setiap serangan dari tubuh Dharma membawa kekuatan sebuah dunia. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan seorang ahli alam kaisar pun akan mudah terbunuh oleh serangan langsung. Namun boneka mayat ini hanya mengalami sedikit kerusakan, hanya terdorong ke dinding gunung. Jadi, seberapa tangguhkah tubuh boneka mayat ini? Tidak hanya itu, serangannya bahkan membuat avatarnya terbang. Kekuatan seperti itu cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. "Liu Yan!" Yangke meraung. Tanpa dia memberinya perintah pun, Liu Yan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tubuhnya yang ramping bergoyang seketika berubah menjadi burung api.
Dengan kepakan sayapnya, dia menukik di depan boneka mayat, mengeluarkan teriakan yang jelas sebelum menyempurnakan api yang membakar boneka itu. Api Liuyan sangat kompleks, mengandung api inti buminya sendiri, serta api petir surgawi, api es kunlan, api matahari sejati, dan banyak api aneh lainnya, bercampur dengan api hitam penghancur dunia dari ponik roh suci. Jadi kekuatan apinya juga sangat berbahaya. Dengan satu tarikan nafas, dinding gunung meleleh, berubah menjadi lava merah, mengeluarkan uap panas dan meluncur ke bawah. Kekuatan pukulan tubuh Dharma yang diresapi dengan kekuatan dunia gagal melukai boneka mayat, tetapi api Liuyan tampaknya telah menimbulkan kerusakan yang cukup besar padanya. Serangkaian raungan dan lolongan rendah dengan cepat bergema dari dalam api yang mengamuk, menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Kemudian lolongan dasar tersebut dan seberkas cahaya zamrud menyembur keluar dari kobaran api, menerobos kobaran api yang dahsyat itu. Yangka merasa ngeri. Dia menemukan bahwa boneka mayat itu sebenarnya memuntahkan racun mayat, menyaingi api Liuyan dan bahkan unggul. Untuk sesaat, racun mayat zamrud dan api merah menyala bertabrakan di udara, terkunci dalam kebuntuan. Tetapi Yangke tahu ini hanyalah ilusi sementara. Begitu boneka mayat itu bebas, Liuyan tidak akan mampu melawannya. Meskipun dia telah mengalami banyak kejadian yang menguntungkan bersamanya, kekuatannya tidak dapat disangkal. Bahkan boneka mayat di tingkat ketiga alam kaisar tanpa kesadaran berada di luar kemampuannya untuk ditangani. Yangka diam-diam bersuka cita dengan boneka mayat itu. Telah kehilangan akal sehatnya. Jika tidak, dengan kultivasi dan kemampuan supranaturalnya masa-masa hidup, bahkan jika dia dan kedua pelayannya yang menyerang bersama, mereka pasti tidak akan mampu menahan satu gerakan pun darinya. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.